Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini Mama mau menceritakan sebuah cerita yang berjudul Legenda Ciuwanara. Dengarkan baik-baik ya. Ya. Pada zaman dahulu kala, ada sebuah kerajaan yang terdapat di daerah Jawa Barat. Kerajaan tersebut bernama Kerajaan Galuh, dipimpin oleh seorang raja yang bernama Raden Brahma Wijaya Kusuma. Sang raja memiliki 2 orang permaisuri yang pada saat itu sama-sama tengah mengandung. Permaisuri pertama itu namanya Nyimas Dewi Naganingrum. Yang kedua, Nyimas Dewi Pangrenyep. Nah, dikisahkan Nyimas Dewi Pangrenyep melahirkan terlebih dahulu. Dia itu melahirkan seorang anak laki-laki. Nah, setelah itu Nyimas Dewi Naganingrum pun melahirkan. Tapi karena Nyimas Dewi Pangrenyep itu benci kepada Nyimas Dewi Naganingrum, maka dia membantu proses kelahirannya. Tetapi bayi yang dilahirkan oleh Nyimas Dewi Naganingrum yang ternyata laki-laki juga ditukar dengan seekor anak anjing. Sedangkan bayi yang aslinya ditaruh di sebuah keranjang, kemudian dihanyutkan ke sungai, disertai dengan sebutir telur. Telur apa ini? Telur ayam. Nah, itu. Nah, kemudian sang raja sangat marah. Maka sang raja mengutus Ki Lengser untuk membunuh Nyimas Dewi Naganingrum, kemudian membuang jasadnya ke hutan. Nah, di sisi lain ada sepasang suami istri yang bernama Aki dan Nini Balangantrang. Aki dan Nini Balangantrang. Mereka itu tidak punya anak. Nah, suatu hari ketika Aki dan Nini akan pergi ke sungai menangkap ikan, mereka menemukan sebuah keranjang yang berisi bayi laki-laki. Mereka sangat bersyukur. Kalau bersyukur kita harus mengucapkan Alhamdulillah. Nah, maka dirawatlah bayi itu oleh Aki dan Nini Balangantrang. Sampai waktu berjalan, sang bayi menjadi seorang remaja yang sangat tampan, yang sangat gagah dan perkasa. Anak tersebut kemudian diberi nama Ciuwanara. Ciuwanara itu diambil dari seekor monyet. Nah, seekor monyet yang namanya Buanara. Kemudian nama Ciu diambil dari seekor burung. Nah, burungnya itu namanya Ciu. Suatu hari Ciuwanara memiliki keinginan untuk pergi berkelana ke istana. Maka tibalah Ciuwanara di kerajaan. Dia bertemu dengan 2 orang patih. Mereka mengadu ayam jago Ciuwanara. Pertarungan tersebut dimenangkan oleh ayam jagonya Ciuwanara. Kemenangan itu tersebar di istana. Tadi siapa yang menang? Ayam siapa? Ayamnya Ciuwanara. Raja pun akhirnya mendengar kabar tersebut. Dia pun bertemu dengan Ciuwanara. Hai, anak muda. Siapa namamu? Hamba Ciuwanara. Lantas, apa maksud kedatanganmu kemari? Tanya sang raja. Hamba memiliki seekor ayam jago yang unik. Jadi, Kau hendak mengadu ayam dengan ayam milikku. apa taruhannya? Tanya sang raja. Jika ayam hamba yang kalah, hamba rela menyerahkan nyawa hamba. Tetapi jika ayam tuan yang kalah,
Tuan harus menyerahkan separuh dari kerajaan Galuh, jawab Ciungwanara. Raja pun akhirnya menyetujui syarat dari Ciungwanara. Ayam jago mereka kemudian saling bertarung. Akhirnya ayam jago Ciungwanara yang menjadi pemenangnya. Maka Ciungwanara pun memperoleh separuh wilayah kerajaan Galuh dan dia pun dinobatkan sebagai seorang prabu. Setelah kejadian itu, akhirnya semua kebenaran terungkap. Raja mengetahui kalau Ciungwanara itu adalah putranya. Sedangkan Nimas Dewi Naganingrum yang merupakan ibu dari Ciungwanara akhirnya dijemput ke istana. Mereka akhirnya hidup bahagia bersama ibunya, bersama Aki dan Nini Balangantra di sebuah istana yang diberi nama Pakuan Pajajaran. Pesan moral dari cerita ini adalah ketika kita berbuat kebaikan, maka kita juga akan mendapatkan balasan yang baik pula. Tetapi kalau kita berbuat jahat, maka kita juga akan memperoleh balasan yang jahat. Nah, maka dari itu kita harus selalu berbuat baik dimanapun dan kepada siapapun. Selesai ceritanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.